Topik pembahasan. Yang pertama, menuliskan ide. Tulislah atau cari ide sebanyak-banyaknya. Bahkan ide itu tidak masuk akal maupun ide yang masuk akal. Yang kedua, melakukan observasi. Lakukan pengamatan di sebuah tempat untuk menjadi tempat berjualan. Yang ketiga, pembahasan hasil observasi. Diskusikanlah dengan teman sekelompokmu tentang bagaimana keadaan tempat yang cocok atau tidak untuk berjualan. Yang keempat, kesimpulan. Tulislah hasil kesimpulan dari pembahasan kalian. Yang kelima, perencanaan 6M, yaitu meliputi sumber daya manusia, pasar, mesin, bahan, cara kerja, dan uang. Ide usaha. Macam-macam makanan ringan dan cemilan. Yang pertama, keripik kaca. Yang kedua, basreng. Yang ketiga, kerupuk seblak. Yang keempat, milidi. Yang kelima, makaroni spiral. Dan yang terakhir adalah keripik sanjay. Bahasan setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekitar, pada masa sekarang banyak muncul jenis makanan ringan dan cemilan-cemilan baru yang cukup menarik minat masyarakat. Kami juga menemukan fakta bahwa masyarakat pedesaan, terutama para remajanya, lebih menyukai makanan dengan rasa pedas, gurih. Minat mereka pun akan meningkat apabila produk yang dijual itu rasanya enak dan harganya pun terjangkau. Di sini sasaran utama kami adalah para remaja. Mengapa kami memilih para remaja? Karena kalangan remaja itu termasuk royal terhadap perut. Selera makan mereka yang tinggi dan sasaran mereka yang tinggi pula. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian kesimpulan yang kami diskusikan bersama. Jadi, ide yang kami sepakati adalah menjalankan usaha makanan ringan, yaitu cemilan seperti seblak kering dan basreng. Nah, ada 4 poin pertimbangan mengapa kami memilih produk tersebut, yaitu ada 4 poin pertimbangan mengapa kami memilih untuk memproduksi tersebut. 1. Resiko kerugian rendah, maksudnya tahan kering lebih dari 3 minggu sebelum terjual, berbeda dengan makanan yang berkuah atau sejenisnya yang memiliki tingkat kerugian tinggi. Yang kedua, rasa yang enak dan harga terjangkau. Makanan ini memiliki cita rasa yang enak sesuai dengan selera masyarakat sekarang. 3. Bahan baku yang mudah diperoleh. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat minuman ini cukup mudah didapatkan di toko terdekat. Mengingat di daerah pedesaan tentu masih banyak alat maupun bahan yang masih sulit diperoleh karena distribusi barang yang masih sulit dan terbatas ke daerah pelosok. 4. Produksi tanpa mesin. Proses pembuatan yang cukup mudah dan dibekukan secara manual tanpa menggunakan mesin akan menghemat biaya yang akan dikeluarkan. Perencanaan 6M, sumber daya manusia. Setiap anggota dari kami telah direncanakan harus berpikir secara kreatif serta memiliki keahlian dan keteladanan dalam mengelola produk. Produk yang kami buat pun tergolong mudah karena kami telah menguasai dengan kemampuan yang kami miliki, sehingga kami bisa menangannya sendiri dalam pembuatan tanpa membutuhkan tenaga manusia atau keahlian dari orang lain. Wah, munai atau uang. Untuk uang atau modal yang dibutuhkan kami mendapatkan dari iuran antara anggota, dan nanti untuk keuntungan yang didapatkan kami menggunakan sistem bagi hasil. Bukan lagi bagi remaja saat sangat royal akan menjadi sasaran yang tepat kami untuk menjalankan usaha dan penukaran uang itu kembali. 3. Material atau bahan. Kami tidak memproduksi sendiri. Bahan-bahan itu sendiri. 1. Cara kerja. Keuletan dan ketelatenan menjadi kunci utama dari produk yang kami buat. Kami juga mengutamakan kehigienisan produk
kebersihan tempat, serta pengetahuan dasar dari setiap bahan baku. 3. Mesin. Dalam pembuatan produk kami tidak menggunakan mesin, karena kami hanya memproduksi dalam jumlah sedikit. Jadi kami memproduksi menggunakan tenaga manual. 3. Pasar. Di masa modern seperti sekarang, baik usia tua atau muda, sudah sama-sama mengenali dan menggunakan media sosial. Promosi melalui media sosial akan lebih cepat tersebar ke seluruh penjuru tempat. Selain itu juga dapat menghemat biaya promosi dan tidak memerlukan banyak tenaga.